Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang ganjel teng manah soal MBG. Orang membuat rumah makan restoran yang mungkin enggak terlalu besar juga, enggak sampai mengcover 1000 piring, 2000 piring, apalagi 3000, itu harus ngurus sertifikat halal karena melayani kebutuhan orang banyak. Untuk menjamin halalnya rumah makan harus mendapatkan sertifikat, dicek BPOM seterusnya. Nah, kula dereng sumerep nopo semua dapur MBG sudah ngurus sertifikat halal nopo dereng? Teng apa per porsi niku ada gambar halal nopo mboten niku? Kula mboten sumerep, tapi kok enggak dengar bahwa mereka harus ngurus sertifikat halal. Padahal untuk di konteks Indonesia yang melayani umum itu harus sudah bersertifikat halal. Kecuali lah warung kecil-kecil, kaki lima, UMKM, dodol gorengan keliling, ya enggak mungkin kalau itu ngurus sertifikat halal. Durung ngurus duit entek wisan. Ya. Tapi kalau rumah makan di Malang di mana-mana yang resmi formal berpajak lalu mendapat mendapat akses pendanaan. Jadi hak mereka dapat akses pendanaan, kewajibannya mengurus legalitas. Di antara legalitas itu sertifikat halal. Nah, barangkali MBG belum ngurus, harusnya ngurus sertifikat halal. Dan kalau enggak dijamin halal, tentu masyarakat yang menolak khawatir enggak halal. Hak mereka, bukan mereka melawan pemerintah, bukan mereka melawan kebijakan presiden, tapi adalah hak umat Islam untuk mendapatkan makanan konsumsi yang dijamin halal. Paham nggih? Mohon kepada penerima manfaat, ojo kesusu seneng-seneng hure oleh mangan gratis, ojo. Pastikan halalnya. Dan untuk memastikan itu ya harus ngurus sertifikat halal lewat BPOM dan seterusnya. Biar diketahui sekian kasus ribu keracunan itu karena faktor apa. Nggih, bumbunya atau apa, atau ada bumbu yang kedaluarsa asal cari yang murah mawon, menjelang kedaluarsa baru dibeli cuci gudang, ya kita enggak tahu juga. Tapi andai semuanya resmi bersertifikat halal, insya Allah aman dari itu semua. Sekali lagi saya matur dari sisi penerima manfaat, penerima porsi, ojo kesusu sebelum jelas halalnya. Yang kedua, bagi pengelola MBG,
karena ada mas'uliyah, ada tanggung jawab dihisab di akhirat. Mohon satu, jangan mengurangi porsi dari nilai minimal 10.000. Jadi ojo mikir golek bathi yai. Pikiran tenan kurang sak repes dihisab. Sak repes kali 3.000 porsi ya 3.000 sehari. Sebulan ya biro 99.000 atau 90.000 setahun. Hisabnya wis gede mas, andai ngurangi mekur sak repes, apalagi ngurangi 1.000 atau ketorone 10.000 tapi sakjane enggak 10.000. Ada rotinya, roti di toko memang harganya 3.000 misalnya, tapi dia membelinya dari pabrik langsung. Itu pun kadang milih sing BS misalnya, harganya murah. Karena saya dengar dari pengrajin pembuat rotinya, itu salah satu oknum pemilik MBG itu minta harga dasar semurah-murahnya, sehingga kasihan si UMKM pembuat jajanan ini angel golek bathi karena ditekan gelem gak gelem regane kudu sakmene. Tapi nanti iki 10.000 tenan lho, rotine sakmene. Padahal aslinya membelinya enggak sakmono. Tolong ojo mung mikir golek bathi mawon ya. Yo ojo ngapusi, besok dihisab. Wong kena mau apusi tapi malaikat ora kena diapusi. Rokib atid ora kena diapusi, catatan yo gak ilang. Lang ya. Sing gak percaya kafir. Wong niki Qur'ane dalile, sing gak percaya kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon porsinya jangan dikurangi, baik kuantitas maupun kualitas. Kalau dari awal aturannya harus beras premium, pastikan juga harus beras premium. Kalau dari awal nasi itu minimal berasnya harus 1 on misalnya, atau 1 on setengah, ya pastikan 1 kilo beras itu kalau 1 on jadi 10 porsi. Kalau 1 on setengah berarti jadi antara 6 sampai 7 porsi. Kualitas jangan dikurangi, tetap premium. Kuantitas ya jangan dikurangi bobotnya. Dihisab lo para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bumbu lek dikurangi rasane ambiar. Jadi bumbu iki rasa sedep tenan. Anak-anak penerima yo seneng ngimel akhir entek. Enggak mubazir. Iku lek pancen enak tenan. Segone pulen ya. Lek bumbone yo pepek tenan, bumbu yo enak. Terus lawe lek ikan yo ikan segar. Niku mengki lare-lare seneng wareg, lemu-lemu bergizi. Dan ini yang dimaksud Pak Prabowo itu kepinginnya seperti itu. Mohon di lapangan ojo mengkhianati amanat dari negara. Nek 10 yo kudu 10 tenan. Perkara kadang menu berubah-ubah. Hari ini menunya kira-kira karena lawuhnya apa, total ada sekitar 12.000.
menunya rodo apa hanya sekitar 11.000. Maneh telur dilalah harga telur pas murah, total harganya sekitar 9.000. Kapan meneh menu apa menunya misalnya wak pindang pas murah harganya 9.000, monggo. Tapi rata-rata sak wulan itu rata-rata harga 10.000, kadang naik dikit kadang kurang dikit rapopo dong nggih. Tolong pemilik dapur ojo mung golek badi, amanah dari negara, amanah yang kau gunakan itu uang rakyat dikelola oleh APBN, Menteri Keuangan. Nah bayar pajak itu ya soro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Napa wau kualitas ojo dikurangi, kuantitas ya ojo dikurangi, harga ojo curang, ojo goroh, pancen sakmono tenan. Lalu halal haram, pastikan semuanya halal, baik zatiyahnya maupun cara memprosesnya. Zatiyah yang halal, telur halal, ayam halal, ikan halal, daging sapi halal, babi haram, anjing haram, halo, dan yang lain-lain. Secara zatiyah harus halal. Lalu cara memproses, kalau si dapur SPBG satuan apa itu namanya? Pokoknya dapur ya. Itu misalnya beli berlangganan di pasar Gadang di mana, maka belanja di pasar Gadang di mana-mana untuk kebutuhan dapur, belilah dengan cara yang baik, ojo curang, ya. Karena penjual di pasar Gadang juga perlu golek badi, ojo ditekan-tekan. Termasuk wau membeli jajanan, roti atau apa, biarkan mereka ngambil badi sepantasnya juga, ojo ditekan-tekan, seakan jual beli yang dengan memaksa itu enggak halal. Karena menurut Quran illa antarodin, boleh kamu bertransaksi asal ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, enggak ada yang grundel, enggak ada yang diapusi, enggak ada yang dipaksa, enggak ada yang dikecewakan. Proses harus benar, proses transaksinya, proses masaknya, tolong korah-korah pastikan suci. Jadi korah-korah itu ojo diteleni sor, lani sor lantai ini ide-ide mau korah-korah mau teleh nisor, kecuali engkau digerujuk maneh, ya. Mohon dijaga kesuciannya. Lalu proses cuci daging itu kalau nurut keterangan Fathul Mu'in, cuci daging sampai darahnya hilang, ukurannya digerujuk beberapa kali, air gerujukannya itu bening, berarti darahnya sudah hilang. Perkara setelah itu mau dimasak muncul merah lagi, ada kemungkinan itu bukan merah darah, tapi merah dari pengaruh warna daging. Paham nggih? Jadi standarnya suci menurut syariat, daging diresiki gede, dikerucuk, ojo dicelup. Nek dicelup air ning bak menjadi najis, Mas. Dikerucuk sampai ngucurnya kerucukan itu bening.
berarti suci. Lalu sembelian, kalau bisa dapur ojo membeli di pasar umum kayak kebalen, kayak gadang, daging ayamnya, terkecuali zaman membeli dari teman kenal jualan di sana, pondokan, sergap ngaji, ngerti hukum, sembeliannya juga sah, monggo. Nah, penerima makanan nasi, mereka nyun sewu berhak menolak jika pemilik dapurnya nggak memenuhi ketentuan, nggak terbuka, nggak open soal halalnya sembelian, soal sahnya sembelian. Niku para rawuh, sekali lagi ojo gampang kesenengan nrimo sebelum semuanya jelas, terkecuali kalau misalnya dapur niki sampun ngerawuhaken ke Saifuddin Zuhri, kebetulan pemiliknya jamaahnya, lalu ke Saifuddin ngecek di tempat korah-korah, lalu ngecek beli ayamnya di mana dicek sembeliannya sah. Kemudian ya Saifuddin dawuh, sing dari dapur ini insya Allah halal niki jamaah kula pun kula cek. Lah ngoten niku penerima nasi lego, mantep mboten mamang, meskipun belum dapat sertifikat halal dari Kemenak atau MUI. Sekali lagi hati-hati, enggak ada maksud kami menolak program pemerintah, tapi menyempurnakannya gitu loh, biar makmur, lemu, bergizi di dunia, selamat di akhirat. Engko jangan-jangan makmur, lemu, bergizi di dunia tapi remek neng akhirat, Mas. Paham ya? Lalu untuk di Bali, untuk di NTT, untuk di Papua, kalau memang karena bukan wilayah rata-rata muslim, MBG atau dapur dibolehkan pakai non halal, babi dan segala macamnya, umumkan kepada masyarakat muslim. Kan meskipun di kelas rata-rata Hindu, ada kan mungkin 5 anak muslim, mereka nggak usah terima dari yang non halal. Dan kalau ada pelayanan sendiri untuk yang muslim, mohon ditulisi halal food, makanan halal dari dapur MBK yang beda. Masyarakat awam nggak sempat mikir ini Mas, neng Bali syukur oleh sak piring ya dipangan. Siapa yang jamin di Bali halal semua? Siapa yang jamin di Nyun Sewu NTT halal semua? Siapa yang jamin di Sipulga, di Papua, di Halmahera, ya? Siapa yang jamin halalnya? Negara harus turun tangan memilah ini yang halal melayani yang muslim, atau meskipun di Bali tetap dibuat aturan sama lantaran penerima manfaatnya sebagian juga muslim, mau di Bali, di Papua harus pakai standar halal. Paham ya? Dan selama belum itu adalah kewajiban saya Marzuki untuk nderek-nderek ngelingaken penerima makanan dari MBK yang muslim seperti saya, hati-hatilah, ojo kesusu dimakan sebelum semuanya jelas formal, ya dapat sertifikat halal dari MUI atau Kemenak. Ada yang ditanyakan? Monggo lek wonten. Winginane kula ni angen-angen. Iya yo.
MBK sakmono kae kok ya gak ono sing ngurus ini lho. Padahal rumah makan ala sedina paling payu 200 porsi. 500 porsi ini kumawon wajib ngurus apa? Sertifikat halal. Lha iki sehari 3000 porsi. Kok tenang-tenang saja. Dan kalau itu kebijakan pusat, monggo pusat yang langsung ngecek bersama tim MUI di semua lapangan, dicek halal haramnya, apa free tanpa biaya, yang membiayai dari pemerintah pusat. Taunya pihak dapur terima sertifikat, ngoten mawon ya. Hadirin rahimakumullah, lalu niki harapan kula nggih, baik NU maupun Muhammadiyah atau yang lain-lain, monggo benar-benar berusaha untuk pucuk pimpinan itu upayakan orang yang benar-benar alim, orang yang kapasitas keilmuannya memenuhi syarat. Ini ada petugas napa niki? Di foto-foto. Dari petugas napa? Dari petugas napa jamaah? Ngaji aja. Daripada menfoto-foto ngaji aja. Kok malah pergi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idealnya untuk pucuk pimpinan, kalau di NU Rais Am itu harus orang yang benar-benar alim. Kalau di Iran Ayatullah, karena bertanggung jawab dunia akhirat, harus orang yang benar-benar alimun zahidun zuhud, ora kedonyan. Pak Prof Imam Suprayogo ketika berkesempatan kunjung ke Iran, rumahnya Ayatullah Khomeini, padahal berapa tahun dia memegang otoritas tertinggi di negara, keputusan presiden pun bisa diveto oleh Ayatullah, kesepakatan DPR pun bisa diveto oleh Ayatullah. Kerjasama dengan negara mana Ayatullah istikharah berkali-kali nggak baik, bisa dibatalkan oleh Ayatullah. Setinggi itu otoritasnya. Itu kata Pak Imam Suprayogo, rumahnya ya rumah biasa kayak orang kampung itu. Ya, ini Ali Khamenei yang wafat ini juga nggak kaya. Anaknya yang sekarang jadi Ayatullah itu dulu ketika disampaikan siapa yang mau ngambil anak saya jadi menantunya, enggak disebut, tapi siapa yang mau ambil menantu anak yang hafid Quran, pinternya luar biasa, alimnya luar biasa, akhlaknya jujur luar biasa, tapi melarat, siapa yang mau? Lalu kalau nggak salah ada seorang dosen, kami siap, mau nggak apa-apa melarat. Ternyata yang ditawarkan anaknya Ali Khamenei itu sendiri, yang sekarang jadi Ayatullah sekarang itu. Di sana dipilih begitu yang paling alim, paling nggak kedonyan. Nggak kedonyan itu nggak dilarang kaya. Kaya itu memang takdir nasib. Tapi orang yang nggak kedonyan, andai kaya raya keluarin duit miliaran itu enteng. Nggak iman-iman namanya nggak kedonyan. Istri saya bunyai itu amplop berapapun tak serahkan pada dia.
Dan saya tahu sendiri ngetoknya duit 50 juta itu enteng saja. Itu nyun sewu ada sifat zuhud. Ya sugih tapi nggak mata duiten. Nah, pimpinan tertinggi harusnya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahmadinejad, mantan presiden Iran, itu selesai kembali seperti semula, rumahnya biasa. Kalau nggak salah guru SMP, ya naik sepeda motor biasa. Setelah turun dari presiden, Gus Dur turun dari presiden belum punya rumah, nggak kaya. Harusnya pemimpin tertinggi yang menghandle kehidupan umat dunia akhirat iku ngalim tenan, zuhud tenan, berintegritas, ratau ngapusi, ratau khianat, tidak ambivalen, tidak munafik, lurus kenceng. Nah, kita berharap nanti kemungkinan 1 sampai 4 Agustus akan ada muktamar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Semoga PC-PC yang berhak memilih calon ketua umum, suriah-suriah PC dan PWC Indonesia yang punya hak untuk memilih ahlul hali wal akdi, yang nanti bertanggung jawab, punya otoritas memilih atau menunjuk Rois Am. Semoga semuanya dibimbing Allah, menjatuhkan pilihan kepada orang yang paling alim, kepada orang yang paling berintegritas, kepada orang yang rekam jejaknya top, nggak punya catat moral, kepada orang yang super zuhud. Orang karo super zuhud berani, nyuwun sewu, dia nggak takut dengan siapapun karena dia zuhud. Bagi dia nggak dapat jabatan nggak apa-apa, yang penting nggak kehilangan ridhone Gusti Allah. Nyun sewu, kehilangan peluang ya nggak apa-apa, nggak dapat pesangon 1 miliar ya nggak apa-apa, nggak jadi komisaris ya nggak apa-apa, yang penting tetap kenceng berjuang demi kebenaran. Itu orang zuhud itu kayak begitu. Di Iran syaratnya Ayatullah itu harus punya saja'ah, punya keberanian. Ya kayak Ayatullah kemarin ini, kita harus pindah tempat supaya kita aman, lagi dibidik. Saya nggak mau menyelamatkan diri saya, tapi 90 juta rakyat saya jadi korban. Mending saya yang jadi korban tapi rakyat selamat. Itu mas mental pemimpin. Orang delik dhisik umatnya dijarno. Nah ngoten niku. Nah, siapa yang punya keberanian? Orang yang punya keberanian itu orang yang yakin dengan kebenarannya. Kalau mamang, benar apa enggak iki? Mlebu swarga apa enggak mamang? Ya mesti enggak berani wong mamang. Orang yang punya keberanian itu orang yang enggak punya cacat track recordnya, enggak punya rekam jejak yang cacat. Kalau dia cacat, mau teriak khawatir diungkap orang lain, apalagi di WA. Ojo kenceng-kenceng tak buka lu borokmu. Langsung ngene ngeper mas, karena nyun sewu dia punya rekam jejak yang catat secara hukum. Pokoknya orang benar mesti berani. Makanya dulu ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Halo,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau orang benar-benar enggak salah, diancam buka, maka bukaan aja, buka-bukaan. Teng grup niki enten sing nyenggol kula soal pengelolaan uang PWNU. Ya Marzuki sendiri gimana? Monggo pun ketemuan ning ndi? Sampeyan nggawa sapa? Pembisikmu sapa? Ayo. Kula WA bolak-balik mboten jawab. Ya, orang berani itu orang yang memang benar. Orang berani itu orang yang zuhud, nggak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan mesti nggak berani. Ayo Mas Kenceng, gak sih lah. Aku sih pengen nyalon rektor ya. Nek kenceng-kenceng ngritik menteri ya prai Mas gak sido jadi rektor. Orang punya kepentingan mesti penakut. Dan nanti setelah pensiun berani, ya kasep. Ya, taringmu sudah ompong semua. Lagi berani, enggak iso berbuat apa-apa, Mas. Ngono iku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kepingin kelak di PBNU Rois Amnya maupun ketua umumnya ngalim tenan, pinter tenan, pengalaman ngurus organisasi, dan nyuwun sewu zuhud tenanan, pemberani. Kita ingin kayak Gus Dur ada lagi. Ya enggak 100% lah. Ya, minimal karakternya enggak jauh-jauh dari Gus Dur. Perkara dia kurang bahasa Arabnya, kurang bahasa Inggrisnya, kurang punya lobi-lobi internasional. Nah nanti di bawahnya misalnya nyun sewu kayak Prof. Nadir Sahusen direkrut jadi pengurus PB untuk ngurusi hubungan internasional. Lang ya, misalnya kayak Cak Islah direkrut ya untuk hubungan PB dengan aparat TNI, Polri dan segala macamnya. Lalu siapa lagi? Misalnya nyun sewu ada Gus Imjaz Cirebon yang pondoknya besar, punya lobi peluang beasiswa ke sekian banyak negara di Timur Tengah di mana-mana. Lah itu ketua PBNU membidangi Timur Tengah, sehingga sekian ribu kader NU yang kebetulan kurang mampu bisa dapat beasiswa S1, S2, S3 ke Timur Tengah lewat perannya PBNU. Luar biasa Mas. Lek iso ngono Mas ya. Muga-muga lah. Amin Allahumma amin. Lalu untuk Rois Am itu benar-benar orang yang nyuwun sewu wibawa. Orang wibawa ini alim top, lalu ketokohannya diakui secara nasional, internasional, kiprahnya di dalam ilmu sudah puluhan tahun, muridnya, kadernya, alumninya, santrinya sudah ribuan, nyebar ke Indonesia ini jadi ketua PC, nyun sewu, jadi tokoh di mana-mana, sehingga mengakar kuat di seluruh Indonesia. Rois Am yang kayak begitu dijamin benar fatwanya, plus dijamin nufud efektif. Sekali dawuh diikuti, dipatuhi oleh sekian ribu orang yang kebetulan mereka dulu santrinya, kadernya, dan segala macamnya. Kalau walim tapi belum pengalaman kayak begitu, kadernya belum banyak, ya dia nyun sewu wakil Rois dulu, ojo langsung Rois Am. Sebab kalau orang yang santrinya didik belum mengakar kuat secara nasional, dia dawuh menyampaikan fatwa, yang taat hanya 1-2, yang patuh hanya 1-2. Dan kita kepingin sekali dawuh seret, mulai Sabang sampai Merauke, sami'na wa atokna.
Contoh nyun sewu, andai Mbah Maimun Zubair masih hidup, terus Roh Islamnya Mbah Maimun Zubair sekali dawuh mulai Aceh sampai Papua kader NU sami'na wa ata'na. Kan ngoten toh? Mbah Sahal Mahfud yang jadi Roh Islam, ya Ahmad Siddiq jadi Roh Islam, Ki As'ad Samsul Arifin jadi Roh Islam, sekali dawuh mulai Sabang sampai Merauke ngereng debuh cangring medur ngereng debuh sami'na wa ata'na. Ngene lho masalah iso Roh Islam ngoten niku. Hari ini misalnya Lirboyo bisa Yekafabi, bisa Yai Warman Surmonggo terserah, tapi dengan brand Lirboyo, brand Ploso, dengan jaringannya pondok-pondok besar, kalau Lirboyo naik otomatis jaringannya ya Ploso, Langitan, Sarang, Sidogiri, Syekhona, Asem Bagus, Kerapia, jadi satu. Alhamdulillah Jakarta, Pondok Yesus Kuron Makmun, Pondok Asidikiyah, itu kan jaringannya. Sekali Roh Islam Mbah Yehuda Ploso dawuh, seret sak Indonesia sami'na wa ata'na. Nek iso ngoten bro rawuh. Nggih. Sing rumangsa alim tapi enggak nufud, enggak punya pengaruh mengakar secara nasional, enggak bisa efektif, nyuwun sewu piyambake cekap dados wakil. Dan lek didadekno wakil ya aja purik, aja mutung, ini demi efektivitas organisasi. Piye lek ngene setuju ora sampeyan iki? Nggih. Mohon ini didengar PC-PC yang nanti awal Agustus mereka akan memilih calon ketua umum, juga akan memilih ahlul hali wal akdi, yang ahwa ini akan memilih Rois Am. Niki angen-angen kula sebagai apa ini, orang yang di luar struktur organisasi Nahdlatul Ulama, tapi nggih nderek prihatin kalau NU situasinya jadi rodok tewur nggih. Rodok ruwet. Bagaimanapun pancen asli NU sak getih digetihe yo NU Mas. Mas wis gak dadi pengurus yo sik tetep mikir Mas. Sik tetep enggak tego ya. Ini sekedar ingin mau kula wean kali Lirboyo Meka Fabi tentang sosok Roh Islam dos pundi. Piyambake nggih remen nggih. Memang kedahipun ngoten. Mugi Indonesia selamat. Ya, MBG semakin teliti, semakin barokah, semakin bertanggung jawab, dan benar-benar nyampe sasaran penerima manfaat yang benar-benar layak menerima. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.